dari Jakarta ke sini. Semua yang terjadi ada di sini, berdiri di tempat ini sekarang juga karena Tuhan Yesus baik. Semuanya karena Tuhan Yesus, amin. Mungkin beberapa dari kita udah ada yang tahu latar belakang aku. Jadi aku Melita Patricia Sideputar, punya kembaran Melisa Priscilla Sideputar. Tuhan Yesus panggil Melisa 8 Desember kemarin, 8 Desember 2020. Begitu banyak pertanyaan setelah itu, begitu banyak pikiran-pikiran jahat yang muncul. Tapi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tangkap dengan cepat. Tuhan pakai lebih lagi melalui legasi yang dikasih Tuhan lewat Melisa. Sekarang aku mau benar-benar menjalani hidup aku jadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk memberkati setiap kita, supaya kita semakin sadar kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus. Aku sama Melisa ikutan Indonesian Idol tahun ini, dan Melisa lolos, aku enggak. Tapi sebelumnya ada cerita kalau aku itu sama Melisa sempat ikutan Indonesian Idol Junior. Season pertama udah lama banget, tahun 2014. Dan itu kebalik, aku yang lolos, Melisa yang enggak. Kita sama-sama lolos di audisi, tapi yang lanjut sampai ke babak spekta aku, Melisa di eliminasi 2. Banyak yang berasumsi, wah kebetulan ya, waktu itu Melita yang lolos, sekarang Melita yang gak lolos. Waktu itu Melisa gak lolos, sekarang Melisa yang lanjut. Tapi aku percaya itu semua udah dirancangkan sama Tuhan dengan indah. Walaupun kadang-kadang mikir, apa yang indah ya? Apa yang keren ya dari situ? Tapi perlahan-lahan hari demi hari Tuhan Yesus kasih pengertian di hati. Tuhan Yesus kasih hati yang baru, pengertian yang baru. Tuhan Yesus jamah setiap harinya. Bisa sampai akhirnya bisa ada di titik bilang, Tuhan Yesus baik walaupun keadaannya susah. Kadang-kadang kita manusia cuman bisa bersyukur pas keadaannya lagi enak, pas kita lagi menerima. Tapi pertanyaannya, bisa gak kita bersyukur pas keadaannya lagi susah, saat keadaannya lagi gak memungkinkan untuk bersyukur? Itu yang saya alami sekeluarga. Betul, sampai saat ini masih berduka, masih bersedih. Tapi pengharapan sama Tuhan gak pudar. Pengharapan sama Tuhan Yesus gak habis. Begitu banyak yang sebenarnya gak harus jadi alasan kenapa kita bersyukur. Berkali-kali aku bilang ke diri aku sendiri, ke keluarga, kita bersyukur, kita bilang Tuhan Yesus baik bukan karena pas kita menerima, bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tapi karena Tuhan Yesus baik, titik. Karena Tuhan Yesus baik. Melisa sempat cerita sama aku, kita ngobrol-ngobrol, sekeluarga itu punya kebiasaan setiap malam kami berdoa bersama, angkat 1-2 pujian, doanya gantian, kita ada yang main piano, ada yang nyanyi, kayak ibadah di rumah. Dan itu setiap malam. Melisa satu malam melontarkan pertanyaan di dalam keadaan yang sulit untuk bersyukur. Pa, Ma, menurut Papa Mama arti berserah itu apa? Kita sekeluarga mikir, apa ya? Ya taruh sama Tuhan. Terus dia tanya lagi, kalau ditaruh sama Tuhan, kita masih khawatir gak? Masih kita pikirin gak? Ya masih dong, kan kita manusia. Terus dia dengan mudahnya menjawab, itu namanya gak berserah. Itu gak sepenuhnya kasih ke Tuhan. Itu kita masih takut. Sampai akhirnya aku benar-benar sekarang ada di titik, Tuhan ajar aku untuk berserah sepenuhnya. Ajar aku untuk menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kita semua ada di sini saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan.
Semua pure karena kasih karunia Tuhan, kan anugerah Tuhan. Berkali-kali susah banget, sulit sekali rasanya untuk bersyukur dalam keadaan yang susah. Dalam keadaan yang gak memungkinkan untuk bersyukur. Karena kita manusia gak bisa, betul, kadang-kadang masih berharap sama manusia. Gak sepenuhnya berharap sama Tuhan. Sampai akhirnya ada satu keadaan buat aku pribadi, keadaan ini. Tuhan Yesus panggil Melisa sesuatu yang gak pernah sekeluarga kami bayangkan. Kenapa harus dia? Aku sempat bertanya, dari semua kembar, kenapa aku Tuhan? Tapi Tuhan kasih pengertian hari demi hari. Tuhan bilang kamu harus jadi alat aku bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita semua di sini punya cerita masing-masing yang udah indah, sangat indah direncanakan sama Tuhan. Udah di dalam agendanya Tuhan. Karena Tuhan Yesus gak pernah salah. Apapun yang terjadi, keadaan susah sekalipun, Tuhan Yesus tetap baik. Bukan karena keadaan, balik lagi. Semua. Bukan karena keadaan. Setiap kali di interview ditanya, Melita udah ikhlas? Aku selalu bilang, bahasanya bukan ikhlas. Bahasanya berserah. Aku ngomong supaya itu benar-benar terjadi dalam hidup aku. Supaya aku benar-benar sepenuhnya berserah sama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus kasih recording lagu Penolong yang Setia. Liriknya Tuhan Yesus yang lebih tahu, yang terbaik bagiku. Tuhan yang tahu. Kayak diingetin lagi, bukan kamu yang terbaik buat kamu. Bukan kamu yang tahu buat kamu itu apa. Tuhan yang tahu. Bukan kamu. Bukan orang-orang sekitar kamu, tapi Tuhan Yesus. Ada lirik, ku berserah, ku percaya. Setelah ku berserah, aku percaya. Karena cuman Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus, penolong yang setia. Lagu ini benar-benar membicarakan apa yang di dalam hati aku. Oh iya, Tuhan Yesus yang bisa tolong. Tuhan Yesus yang tahu yang terbaik buat aku, bukan aku. Sampai akhirnya pertanyaan-pertanyaan dari mindset si jahat udah gak ada lagi. Pelan-pelan Tuhan singkirkan, proses. Jalanin sama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, gak bakal bisa berdiri. Kalau bukan karena Tuhan Yesus. Diajarin banget untuk gak ngandalin kekuatan sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Karena kita terbatas. Tuhan Yesus yang gak terbatas. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku
setia membawa ke pengharapan. Ada pengharapan baru. Setelah nyanyi itu, setelah recording itu, setelah saat teduh dengan lagu itu, aku sendiri dapat pengharapan baru dari Tuhan. Sampai akhirnya aku bisa ngomong, Melisa kembali ke Tuhan Yesus, bukan karena Tuhan gak sayang aku, bukan karena Tuhan gak sayang keluarga aku, tapi justru karena Tuhan sayang banget. Tuhan mau kasih tunjuk. Mungkin selama ini pelayanan dari kecil. Kenapa Tuhan? Manusia ada bisa bertanya loh. Aku kan selama ini kasih hidup aku buat kamu, buat Tuhan. Kenapa Tuhan? Tapi enggak. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau sepenuhnya. Tuhan mau seutuhnya. Melisa pernah bilang, apa sih yang mau dicari di dunia? Apa yang mau dicari di dunia? Enggak ada. Semuanya cuma bonus dari Tuhan. Goals kita, ini kata Melisa, goals kita bukan untuk hebat di dunia. Bukan di dunia goals kita. Kita anak-anak Tuhan levelnya udah jauh lebih dari itu. Goals kita untuk hidup kekal sama Tuhan Yesus nanti di sana. Aku, ya bener kok, selalu yang kayak gitu. Sampai akhirnya keadaan kayak gini, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Tuhan buat perlahan mengerti. Mungkin secara manusia gak masuk logika, tapi memang kita kan terbatas. Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Sampai akhirnya Tuhan Yesus kasih lihat, ini loh kasih aku sama kamu. Mungkin setiap kita di sini punya pergumulan masing-masing. Aku cuma bilang, nangis sama Tuhan. Panggil Tuhan Yesus. Dia gak tidur kok. Tuhan Yesus pasti tolong. Penolong yang setia. Udah menolong, setia. Tuhan Yesus Allah yang setia. Aku berharap apapun yang kita jalani hari-hari ini, sesusah apapun, sesulit apapun, hari-harinya kita akan selalu mengerti, makin mengerti kasih Tuhan yang sangat indah. Lagu kedua, Yesus yang kupercaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Kita harus berpengharapan sepenuhnya sama Tuhan Yesus, gak setengah-setengah. Cuma Tuhan Yesus yang tahu kita setengah-setengah apa sepenuhnya. Ini menceritakan tentang kasih Tuhan yang membuat kita mengerti kalau kasih Tuhan sungguh indah. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan.